Engkau yang layak terima hormat dan pujian kami. Engkau yang layak kami muliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhanku, ya Allahku. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun anak-anak-Mu yang duduk dia mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu yang ditaburkan itu mendarat di hati kami dan tumbuh dan akan mengeluarkan buah pada musimnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon urapan Tuhan kepada hamba-Mu, dan kami terima firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, saya sangat bersukacita ada di tengah-tengah saudara-saudara, dan saya melihat satu kemajuan yang signifikan ya, yang nyata. Ya, beberapa tahun yang lalu, saudara, saya sering juga ke sini dan saya masih melihat muka-muka yang setia. Saya melihat juga sekarang anak-anak sekolah minggu yang kecil-kecil seperti tadi ini, seperti Jose. Wah, sekarang sudah pemuda ganteng ya, saudara, luar biasa. Ya, kita berdoa supaya anak-anak muda ini tetap takut Tuhan, ikut Tuhan dengan setia. Jangan sampai seperti Bapak Mar. Betul ya? Bapak Mar. Tapi Bapak tidak ada kata terlambat. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Puji Tuhan, Pak Mar sekarang ada di dalam jalan kasih karunia Tuhan. Ya, puji syukur, terima kasih buat istri yang setia membimbing suami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, satu orang yang diselamatkan maka seisi keluarga diselamatkan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saudara, saya perlu perkenalkan diri. Kenalkan nama saja ya. Nama saya Ripka Prayitno. Saya melayani dan bergereja di GBI Kasih di Roxy. Jadi kesini nggak ada setengah jam. Makanya tadi saya datang tidak terlambat. Saya habis pelayanan di sana, saya langsung ke sini. Nah, saudara-saudara sekalian, kita dengarkan firman Tuhan saja ya, daripada dengerin berita dari saya, nggak ada keuntungannya, mending kita dengar firman Tuhan. Hari ini saudara, tema firman Tuhan adalah kita dipanggil untuk menjadi ahli waris. Wah, siapa yang nggak suka jadi ahli waris, saudara? Sangat menyenangkan menjadi ahli waris, karena kita akan menjadi kaya raya karena ahli waris. Warisan yang kita terima itu dari Bapa di surga, Raja dari segala raja. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mau bertanya dulu, siapa di sini yang merasa dirinya anak Tuhan? Angkat tangan. Wah, yang lain yang nggak angkat tangan anak siapa? Anak siapa itu? Ya, kita ini semua adalah anak Tuhan, saudara ya. Siapa yang bilang kita anak Tuhan? Saudara-saudara, mari kita lihat bersama-sama dalam Yohanes 1 ayat 12. Sambil saudara berpikir, sejak kapan saudara jadi anak Tuhan? Ingat enggak? Sejak kapan? Nggak ada yang ingat ya? Nggak ada yang ingat, tapi Tuhan ingat, saudara. Alkitab mencatat sejak kapan saudara masing-masing jadi anak Tuhan. Mari kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama, yang di rumah juga kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Saudara percaya Yesus itu juru selamat? Amin. Saudara percaya tapi nerima. Saudara terima Tuhan Yesus? Nah, saudara, sejak saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak itulah saudara menjadi anak Tuhan. Katakan haleluya. Saudara, nah saudara sekalian, ketika kita lahir ya, dari rahim ibu kita, ya, kita diberi hadiah, betul? Diberi hadiah nama keluarga,
Ada yang diberi hadiah popok gitu ya oleh saudara-saudara. Saudara diberi hadiah surat lahir dan sebagainya, saudara. Demikian juga ketika kita lahir kembali di dalam iman kepada Yesus Kristus, ya, saudara diberi juga hadiah oleh Tuhan. Ya. Apa hadiahnya? Yaitu yang pertama, saudara dapat nama keluarga. Saudara, saya ingin saudara sebelum kita masuk kepada tema, kepada inti dari firman Tuhan yang saya telah siapkan pada hari ini, saya ingin saudara-saudara memahami dulu. Ya, memahami, karena kalau kita tidak memahami, kita jadi kayak robot, saudara-saudara. Disuruh sama pemimpin ke kanan, kita ke kanan. Disuruh ke kiri, kita ke kiri. Enggak disuruh apa-apa, kita diam aja. Nah, saudara, saya ingin paham, saudara paham dulu nih. Ya, pertama kita diberi nama keluarga. Kita baca 1 Yohanes 3 ayat yang ke-1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal kita. Seringkali dunia heran ya kalau melihat anak Tuhan. Kok begitu sih? Dilecehkan sama orang, dihina sama orang, kok nggak ngelawan, dirugiin tadi ya 100 berapa puluh juta itu udah saya ridoin, karena dunia nggak mengenal kita. Dia heran, lawan dong, difitnah orang, lawan dong, ayo digugat. Nah, saudara, nama baik kamu itu digugat saja. Kita anak Tuhan nggak begitu, dunia heran, kok kamu diam aja, karena dunia tidak mengenal kita. Jadi kita ini tadi pertama kata kita diberi nama keluarga. Nama keluarga kita jadinya apa, saudara? Anak Allah, ya. Jadi misalnya nih Pak Gem, Pak Wayan bin Allah. Bin itu kan anak ya. Bahasa Arab tuh, bahasa Semit, bahasa Perjanjian Lama juga bin. Ya, jadi Wayan bin Allah. Kan ada Yusuf bin Yakub ya. Nah, ini jadi Wayan anak Allah. Nah, saudara, kita diberi nama keluarga. Kalau secara lahiriah ada yang nama marganya apa? Ada yang si Hombing, ada yang marga Lim, ada yang marga Tan, ada yang marga macam-macam ya, saudara. Kalau orang Manado ada marga Asa dan sebagainya. Nah, kita diberi nama keluarga. Yang kedua, saudara, kita diberi keserupaan keluarga. Saya bertiga saudara tapi mukanya nggak ada yang sama satu sama lain. Kita juga anak-anak Tuhan nggak ada yang serupa mukanya ya satu sama lain. Tapi kita ini diberi keserupaan keserupaan keluarga. Apanya yang serupa? Mari kita lihat Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, kita diberikan keserupaan. Apanya serupa? Seperti gambaran anaknya. Yang serupa apanya, saudara? Jiwanya serupa. Ya, oleh karena itu ketika kita diciptakan, kita diberi napas. Ya, kita diberi jiwa. Jiwanya yang serupa. Pola pikirnya, perasaannya serupa dengan gambaran anaknya. Yaitu karakter kita serupa dengan karakter kakak kita yang sulung, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita ini bersaudara ya, kakak kita yang sulung Yesus Kristus, kita ini sama-sama saudara. Jadi kita mempunyai banyak saudara. Katakan kepada sebelah-sebelahnya, kamu sekarang adalah saudaraku, karena aku anak Tuhan. Katakan, jangan malu-malu saudara, tepok tangan temennya, kamu sekarang adalah saudaraku. Nah, saudara-saudara, bahagia sekali ya kita masuk ke dalam keluarga Tuhan, kita memiliki banyak saudara. Kalau saudara di dunia ini itu bisa nggak ketemu lagi ya. Kalau dia meninggal atau keluar negeri, nah saudara nggak ketemu lagi. Tapi saudara dalam Tuhan, dalam keluarga Allah, kita akan ketemu lagi, kekal saudara. Bukan saja di dunia ini, tapi kalau kita nanti masuk ke surga, ketemu lagi saudara-saudara. Ya, saya bersyukur Pak Amar ini ada di dalam kasih karunia Tuhan. Nanti kita ketemu lagi di sana Pak. Mungkin sekarang nanti hari ini kita berpisah, nggak tahu kapan lagi ketemu. Ya siapa tahu nggak ketemu juga nggak tahu kan, kita nggak tahu umur kita berapa. Tapi yang pasti saudara, kita akan ketemu dalam kerajaan Allah. Nah saudara, ya jadi kita punya apa?
keserupaan dengan Allah, ya, punya sifat yang sama, punya karakter yang sama, ya. Kemudian kita juga menggambarkan gambar Allah tadi, ya, kita sebagai gambaran Allah. Jadi gambaran Allah itu apa, saudara? Karakter. Ya, Tuhan memberikan kita karakter dan Tuhan ingin supaya karakter kita seperti karakter Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, kita ini memiliki keserupaan keluarga. Nah, yang ketiga, Tuhan beri kita apa lagi? Tuhan beri kita hak istimewa, yaitu Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Baca bersama-sama saudara-saudara, Galatia 4 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa. Ya, saudara, ya, sampai di situ saja. Kita diberi hak istimewa untuk berseru kepada Allah sebagai Bapa kita. Itu hak dari Tuhan. Nah, saudara, karena itu saudara ketika berdoa, Bapa di sorga, ya, hak berdoa itu bukan kewajiban, saudara. Berdoa itu adalah hak istimewa kita untuk kita berbicara kepada Tuhan. Jadi karena itu, kalau kewajiban itu kalau kita nggak kerjain, waduh ntar saya diomelin bos nih. Nah, saudara, kalau hak kita nggak usah disuruh, kita masuk saja berdoa kepada Tuhan, minta langsung, karena Dia adalah Bapa kita. Jadi ingat ya saudara, kalau berdoa itu bukan kewajiban, tapi itu hak saudara. Kalau saudara tidak gunakan hak itu, maka kita bodoh sendiri. Ya, ketika kita masuk ke rumah orang tua kita, jangankan orang tua, engkong kita punya hak. Engkong, papa, mama, kita dapat apa saudara dari rumah orang tua kita? Apa aja kita bisa dapat. Ada makanan di meja, nggak usah pakai izin lagi, langsung makan. Ya, kadang-kadang kita pulang, dikasih angpau sama orang tua, sama kakek nenek, saudara, kakek nenek yang punya kebun luas di daerah, pulang dibekelin tuh oleh-oleh, ada mangga, jambu, rambutan, duren dan sebagainya. Kita punya hak istimewa, Allah Bapa kita di sorga itu. Nah, saudara, yang keempat, saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5, kita mendapatkan warisan kerajaan Allah, luar biasa. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai, yuk kita baca sama-sama sampai 5 ya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup penuh pengharapan. Yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah sedia dinyatakan pada akhir zaman. Saudara, kita menantikan keselamatan. Apa sih maksudnya itu ya saudara? Kita ini kan sudah ditebus oleh darah Yesus, kemudian kita akan masuk ke sorga. Kemudian itu yang kita nantikan, yang diberi oleh Tuhan. Menantikan janji Tuhan. Janjinya itu apa? Ini dalam Yakobus pasal berapa itu? Pasal 2 ayat yang kelima itu lebih jelas lagi. Mari kita baca saudara. Yakobus pasal 2 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya pada barang siapa yang mengasihi Dia. Tadi yang kita baca itu janji ya, dari 1 Petrus itu. Ini janjinya, yaitu saudara akan diberi apa? Warisan. Saudara menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ini yang saya ingin saudara pahami dulu. Saudara dipanggil ya menjadi ahli waris. Caranya gimana? Percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita menjadi bayi-bayi rohani. Nah, kita diberi keserupaan dengan anaknya yang sulung. Kemudian kita diberi hak istimewa memanggil Dia Bapa, artinya kita bisa berdoa semau kita kapan saja. Kemudian kita diberi apa tadi?
Diberi warisan saudara-saudara, ya luar biasa. Siapa yang nggak suka dikasih warisan? Angkat tangan. Suka semua, apalagi saya saudara-saudara. Dan warisan yang Tuhan kasih itu bukannya gedung, bukannya perusahaan, bukannya harta benda emas perak, tetapi yang Tuhan kasih kepada kita warisan apa saudara-saudara? Kerajaan. Oleh karena itu ada ayat ketika kita nanti sampai ke sorga kita diberi mahkota. Mahkota ini kan tanda kuasa. Seorang raja dikasih mahkota. Saudara, artinya kita akan ikut memerintah bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaannya. Nah, saudara-saudara, ya, oke. Oleh karena itu, saudara-saudara, ya, kita masing-masing itu diberi talenta oleh Tuhan. Karena ketika kita dilahirkan kembali, kita menjadi bayi-bayi rohani, sama seperti orang tua yang ingin anaknya tumbuh. Kalau anaknya sudah tumbuh, sudah besar, anak balita itu udah bisa bantu orang tuanya kan, ambilin papa air, ambilin papa tisu, bisa bantuin. Saudara, kita mengharapkan anak kita bantuin kita, melayani kita. Tolong ambilin mama tisu, anak balita pasti bisa kan. Apalagi yang sudah dewasa, ya bantu orang tua cari duit. Ya yang pintar masak bantu orang tua masak, yang gagah-gagah ke genteng mungkin bantuin orang tua benerin genteng bocor. Nah saudara, Tuhan juga ingin kita bantu dia dalam pekerjaannya. Dalam bahasa gereja ini, ya bahasa gereja saya bilang, ya kita diminta diharapkan sekali melayani Tuhan. Loh Tuhannya mana? Enggak ada. Ya memang Tuhannya enggak kelihatan. Tapi Tuhan berkata barang siapa yang memberi aku segelas air putih saja berarti kamu sudah memberi kepada barang siapa yang memberi segelas air putih saja kepada orang yang paling hina di dunia ini berarti dia sudah memberi aku air minum itu. Jadi saudara, yang kita layani adalah sesama anggota jemaat nih. Tapi sesungguhnya kita melayani Tuhan. Sekarang ini saya sedang melayani saudara secara fisik, tetapi sesungguhnya saya sedang melayani Allah. Ya, saya bekerja di kerajaan Allah ini. Nah, oleh karena itu saudara, supaya kita bisa bekerja, supaya kita bisa melayani, maka kita diberi talenta, diberi kemampuan, diberi keterampilan untuk kita masing-masing melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, talenta yang Tuhan berikan itu atau keterampilan, kesanggupan, kebisaan itu macam-macam. Ada yang dikasih 10, ya 10, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 1. Ingat ya itu ya saudara. Nah itu artinya apa? Saudara, kepada kita masing-masing ada yang dipercayakan kemampuan banyak. Ya, bisa main musik, bisa nyanyi, bisa masak, bisa ini, bisa itu. Badan masih kuat, bisa lari sini, lari sana, beresin kursi dan sebagainya. Banyak sekali. Sampai kita lihat ini orang sibuk amat. Nah saudara, tapi ada yang dikasih sedikit. Bahkan ada yang cuma dikasih 1. Nggak bisa apa-apa. Seperti sekarang Pak Mar, maaf ya saya selalu sebut namanya, Pak Mar betul ya? Nah karena Pak Mar ini udah duduk di kursi roda, disuruh naik ke genteng nggak bisa lah Pak. Ya, main musik juga mungkin nggak bisa karena tangannya udah sakit, tapi tetap ada satu talenta. Bapak bisa berdoa. Doakan kami semua, doakan saya juga. Saudara, saya bulan depan kalau Tuhan izinkan mau ke Waingapu langsung ke Atambua. Mau pelayanan ke sana. Nah saudara, butuh doa saudara saya ini. Jadi doakan saya. Nah saudara, ya. Tapi semuanya itu ya, semua orang itu harus mengembangkan talenta yang Tuhan kasih itu. Artinya dikembangkan, dilakukan. Ya, dilakukan. Nah, saudara, melakukannya di mana? Dalam pelayanan kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Nah, melayani Tuhan itu bukan cuma di gereja, tetapi dimanapun kita pergi dan berada, kita harus melayani Tuhan. Ya, semua talenta yang kita terima itu kita harus gunakan dimanapun kita berada. Nah, saudara-saudara, melayani Tuhan itu bukan cuma khotbah, bukan cuma main musik, cuma nyanyi, ambil kolekte, jadi asyir dan sebagainya. Tapi melayani Tuhan itu macam-macam saudara. Nah oleh karena itu mari kita lihat apa saja talenta yang Tuhan kasih buat kita. Kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat 7. Ya,
Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, artinya apa saudara? Ayat-ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa ada macam-macam karunia ya buat kita. Masing-masing berbeda ya. Dan ada cara juga yang berbeda untuk melayani Tuhan. Ada cara saya melayani Tuhan dengan mengajar, misalnya ngajar sekolah minggu, ngajar mahasiswa, berkhotbah dan sebagainya, caranya. Tapi saudara punya talenta dengan cara yang Tuhan tetapkan buat saya, buat saudara untuk melayani. Nah, saudara, ada talenta di situ dikatakan ya mengajar. Ada talenta apa? Bernubuat, ada talenta menginjil. Ya, seperti yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi jangan salah saudara, Tuhan juga memberikan kepada kepada siapa ya? Misalnya kepada Simpson misalnya. Beri talenta badan yang kuat. Dia menjadi orang yang kuat saudara. Ya diberi kekuatan, ya diberi apa lagi? Diberi hikmat dan kepintaran kepada siapa? Kepada Salomo misalnya. Kemudian diberi kemampuan untuk menyanyi dan main musik kepada siapa? Kepada bangsa Lewi. Itu diberikan talenta menyanyi dan main musik. Jadi pemusik-pemusik ini adalah orang Lewi saudara, jangan sembarangan ya. Dan mereka dapat anugerah dari Tuhan. Nah, mau dapat apa lagi? Karunia menjahit seperti Dorcas saudara, dia menjahit pakaian untuk orang-orang miskin, untuk yatim piatu dan sebagainya. Diberi juga karunia melayani ya seperti Marta, dia pintar masak, pintar beberes, melayani tamu-tamu yang datang, sehingga Tuhan Yesus datang pun dilayani ya dengan keterampilannya. Nah saudara, jadi bermacam-macam karunia yang Tuhan berikan. Nah ada juga saudara talenta yang menurut pandangan manusia itu ya kecil, nggak berarti, ya dipicingin mata. Nah seperti Tuhan berikan talenta itu kepada Daud, dia terampil sekali main selepetan saudara. Di Alkitab istilahnya ali-ali ya, jadi pakai tali, pakai batu gitu, kalau dilempar, misalnya burung menclok di pohon, dia lempar gitu burungnya kena. Nah Tuhan pakai juga keterampilan itu yang dipandang rendah, dipandang remeh oleh orang. Tuhan pakai Daud dengan selepetannya mengalahkan siapa? Mengalahkan Goliat sehingga menyelamatkan satu bangsa saudara-saudara. Luar biasa kan? Jadi talenta itu Tuhan yang menggunakannya lewat keterampilan saudara, lewat tangan saudara. Tuhan memberi kita masing-masing keterampilan, kemampuan, kebisaan. Nah semuanya itu saudara-saudara kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang harus dipegang. Semua talenta yang Tuhan kasih kepada kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara-saudara, ketahuilah Tuhan sudah memberi kepada kita masing-masing talenta, ya, masing-masing bakat. Minimal kita dikasih satu, saudara-saudara. Nah kalau satu talenta itu harganya udah mahal loh saudara-saudara. Upah sehari itu 1 dinar, satu talenta itu saudara bisa ngecek itu ya di kamus. Itu harganya bisa puluhan juta, bisa ratusan juta saudara, bisa M itu ya, jadi mahal sekali. Jadi walaupun satu itu sangat berharga. Nah karena itu saudara ya, gunakanlah talenta-talenta itu untuk melayani Tuhan ya, jangan dipendam, jangan disimpan saudara, digunakan ya. Kalau saudara bisa khotbah, saudara khotbah. Waduh saya nggak bisa, ntar saya malu gitu kan. Khotbah saudara, saudara bisa. Ya kalau misalnya rasa ragu-ragu, belajar, selidiki Alkitab, baca buku-buku supaya khotbahnya bisa tersusun rapi. Nah kemudian yang bisa apa lagi? Yang bisa main musik, yang bisa nyanyi. Saudara, daripada saudara nyanyi di kamar mandi, dipuji-puji sama cicak, mendingan saudara memuji Tuhan. Ya nama Tuhan dimuliakan. Yang bisa apa lagi? Yang bisa jahit, jahitlah. Menjahit, teman saya ada bisa jahit, dia bikin serbet saudara, dia jualin ke teman-temannya 15.000, uangnya dikumpulin buat nyumbang bangun gereja. Nah bisa saudara, itu melayani juga. Kemudian apalagi
saudara bisa setir mobil. Oh, banyak yang bisa setir mobil ya, lansia-lansia yang udah nggak bisa datang ke gereja sendirian itu, naik turun busway itu susah, takut jatuh, akhirnya dia nggak ke gereja. Untung-untung ada Zoom, ya seperti ibu yang sudah lansia-lansia itu bisa dijemput saudara. Zaman dulu nggak ada Zoom, sekarang ada Zoom. Nah yang bisa IT, jadi orang-orang tua yang di rumah nggak bisa ke gereja bisa tetap beribadah, itu melayani. Nah saudara punya tenaga, beresin kursi, nyapu, ngepel, saudara untuk ngepel rumah Tuhan, nyapu rumah Tuhan, beresin kursi untuk supaya kita duduknya nyaman, itu juga melayani. Nah suka peduli sama orang, saudara bisa menggunakan bakat saudara. Saudara lihat ya, ibu itu kemana ya, nggak ada, yuk kita besukin yuk, atau lapor, Pak ibu ini kayaknya sakit deh, bisa didoakan. Nah saudara-saudara peduli sama orang. Nah bisa berdoa, kemudian apalagi banyak saudara, ya teliti, yang teliti, wah bisa dijadiin bendahara tuh kalau teliti begitu dan jujur. Kemudian apalagi bawel juga itu karunia Tuhan saudara, ya tukang ngomong sini ngomong sana, itu karunia Tuhan kalau saudara gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi talenta itu saudara, kalau saudara bawel, tukang ngomong, saudara ajakin teman-teman ke gereja, mari kita jangan ngegosipin teman, sekarang kita ngegosipin Tuhan Yesus. Wah Tuhan Yesus baik loh, udah nolongin si ini, nolongin saya juga. Saudara gunakan talenta bawel itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi orang kan seorang sebel ya, bawel ini si Encip bawel banget nih, si Encip bawel. Saudara itu karunia Tuhan, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian IT dan lain-lain banyak sekali saudara. Nah saudara, sekarang bagaimana menggunakan talenta itu? Nah, saudara-saudara, kita harus menyadari, kita harus mengetahui bahwa Tuhan sudah memberi kepada kita masing-masing talenta, ya, dan minimal satu talenta diberikan kepada kita. Jangan merasa, oh saya nggak bisa apa-apa, nggak dikasih talenta. Masing-masing diberi talenta yang berbeda. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana kita menggunakan talenta itu. Oh, dipikirkan ya saudara, bagaimana kita menggunakan talenta itu. Nah saudara-saudara, kita harus mengetahui bahwa Allah ingin kita menggunakannya untuk kemuliaan Dia, sesuai dengan rencana dan tujuan Allah, bukan sesuai dengan rencana dan tujuan kita. Gunakan talenta itu sesuai dengan rencana dan tujuan Allah. Yaitu untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Kuncinya untuk memuliakan Dia. Ketika saudara mau melakukan sesuatu, apakah ini memuliakan Tuhan atau enggak? Kalau tidak memuliakan Tuhan, jangan digunakan. Tapi kalau untuk memuliakan Tuhan, saudara gunakan itu, ya. Dan bukan untuk menunjukkan kehebatan saya. Wah, saya hebat nih bisa khotbah. Wah, kalau khotbah menggebu-gebu, kalau khotbah semua mata melotot, kalau khotbah semua bercucuran air mata. Saya hebat. Bukan untuk itu, saudara. Saya jadi WL yang hebat, pemusik yang hebat. Saudara, bukan untuk supaya kita dipuji orang, tetapi untuk supaya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dimuliakan. Itu tujuannya. Jadi saudara masak, saudara jahit, saudara bikin ini dan itu, ya punya mobil baru, ayo jemput-jemputin, bukan buat nge-show gitu. Loh, aku punya mobil baru, aku beli Alphard, ayo ikut saya. Bukan begitu saudara. Tapi untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara jemput-jemputin orang itu datang ke gereja, kemudian dengar firman Tuhan dan dia selamat, beribu-ribu malaikat di sorga memuji Tuhan. Ini tujuannya saudara. Ya, nah saudara, ketika Paulus datang ke gereja di Korintus, dia melihat ada sesuatu yang janggal di gereja itu. Apa itu saudara? Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat 17. Nah, ya kita baca ya, saudara baca dalam hati, saya akan baca. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata
Kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah dia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah kuping, yaitu pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman, dan seterusnya, saudara. Nanti baca di rumah. Nah, saudara-saudara sekalian, apa sih maksudnya ayat ini? Saudara, tubuh itu mempunyai banyak bagian, ya. Ada tangan, ada kaki, ada jari-jari, ada kuku. Nah, kuku ini kan nggak berarti nih, ya. Tapi ini penting. Semua bagian itu penting dan berguna, sekalipun kecil. Saudara, anggota tubuh saudara yang paling hina sekali apa itu, saudara-saudara? Penting nggak itu? Ini kalau bahasa kedokteran bilangnya anus. Coba kalau anus itu nggak berfungsi, ngeblek-blek nih perut ya, saudara. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak BAB. Coba rasanya kayak apa? Tapi dia sangat berguna dan sangat penting. Kalau sakit perlu BPJS tuh, operasi, saudara, supaya dia berfungsi lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ingatlah, sekecil apapun talenta saudara itu, saudara sangat berguna dan sangat penting artinya. Nah, saudara, anggota gereja di Korintus itu, ya, ada kelompok-kelompok yang yang salah paham mengenai penggunaan talenta itu. Kita lihat, saudara, ada sebagian orang Korintus itu yang berkata dalam hatinya begini, aku mah gak bisa apa-apa, biar orang lain aja lah. Kalau dia ngerjain pasti dia tuh lebih pintar lebih bisa dari saya, pasti hasilnya lebih bagus dari saya. Nah, saudara-saudara, dia meranik diri, saya gak mau nyombong, entah saya dikatain sombong, ya. Saya baru bisa segini aja udah mau tampil, biar aja lah si Ali apa siapa yang pintar nyanyi di sini, biar dia yang pimpin pujian. Saudara, ini adalah sikap rendah hati yang palsu. Wah, Paulus berkata ini sikap rendah hati yang palsu. Sesungguhnya dia bukan rendah hati, tapi dia sombong, saudara. Kenapa sombong? Dia minder. Minder itu sama dengan sombong. Kenapa, saudara? Takut dicela, takut nggak dipuji. Nah, saudara-saudara, nggak boleh seperti itu. Itu pendapat yang salah. Tetapi ada juga yang berpendapat begini, saya nggak sekolah, saya juga nggak punya mobil, saya nggak punya duit, saya nggak punya apa-apa, disuruh ini itu nggak bisa, ya. Pokoknya serba tanggung dah semuanya. Udahlah, saya cuma punya satu atau punya banyak juga dikit. Akhirnya saudara merasa dirinya nggak mampu. Kemudian dia diam aja duduk, dia peluk tangan, dia cuma nonton. Oh, si A lagi main musik, si A sibuk, dia bulak-balik aja nih kayak Triskaan bulak-balik. Dia sibuk sendirian, saudara peluk tangan, nonton saja. Nah, saudara, ini pun nggak boleh yang seperti ini. Itu berarti talenta itu dipendam. Tuhan berkata apa? Nyahlah engkau hamba yang jahat. Kita dibilang jahat, saudara, oleh Allah, karena kita memendam talenta kita. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah pendapat yang salah. Dia malu melayani karena merasa diri tidak mampu. Tetapi ada juga, ya, orang yang di Korintus itu lain lagi. Nah, sebelumnya mari kita baca dulu. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ya. Kita baca bersama-sama, satu saudara buka suara ya, yang di rumah juga, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Ingat, saudara, yang kita layani itu adalah raja dari segala raja. Kita ini hamba Tuhan. Ya, saudara hamba Tuhan, bukan bosnya Tuhan. Saudara hamba. Dulu kita hambanya setan, apa-apa disuruh sama setan kita ngikut. Sekarang disuruh sama Tuhan kita harus nurut juga. Ya. Kalau anak Tuhan biasanya suka terbalik ya, disuruh sama setan ngikut, disuruh sama Tuhan nggak mau.
Ya maunya duduk diam, tapi saudara anak Tuhan yang betul-betul baik, anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, disuruh sama Tuhan, dia lakukan. Nah saudara, ketika kita diberi talenta, maka kita harus melakukannya itu dengan segenap hati. Karena apa? Karena yang kita layani itu adalah raja dari segala raja. Kalau 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan yang kita sembah, yang kita layani adalah raja dari segala raja. Oleh karena itu ketika kita melayani, kita persiapan dulu. Orang yang sungguh-sungguh, ya yang serius melayani, dia persiapan saudara. Dari hari Senin dia udah siapin guru sekolah minggu. Dari hari Senin sudah siap. Baca dulu materinya, baca Alkitabnya, kemudian hari Selasa, Rabu baca lagi, cari ayat hafalannya, cari alat peraganya, cari lagu-lagu yang sesuai supaya anak-anak mengerti apa yang kita ajarkan. Ya jangan asal-asalan, anak kecil ini gak ngerti, ya gue bohong-bohong dikit, salah-salah dikit gak apa-apa lah. Saudara jangan salah, anak sekolah minggu itu punya feeling kuat, cuman dia belum bisa ngomong. Dia tahu ini guru sekolah minggu yang baca firman dan guru sekolah minggu yang melakukan firman. Dia tahu saudara. Jadi jangan anggap enteng anak sekolah minggu. Kalau saudara mengajar sekolah minggu, persiapkan yang matang. Saudara jadi WL, persiapkan. Jangan ditembak-tembak, kamu WL ya? Wah, yang mau WL tuh nggak datang saudara. Jadi nembak aja, nggak persiapan. Kita harus persiapan, ya. Kita harus persiapan materinya, lagu kita cari yang benar, kita susun yang baik, sesuaikan dengan firman Tuhan kalau bisa. Kemudian apa? Kita persiapkan mental kita. Ya roh kita persiapkan, kita harus berdoa, kalau perlu doa puasa saudara. Itu tandanya kita serius melayani Tuhan. Ya, main musik, kita latihan dulu, jangan begitu datang, wah tanteng nyari nada. Saudara persiapkan yang baik-baik, yang WL ngubungin pemusik, saya mau nyanyi ini, jangan ketinggian, jangan kerendahan. Nah itu tanda kita serius saudara, datang atau kemarin kita latihan, atau datangnya lebih pagi, ya nyari nada, supaya masuknya kapan, terus kemudian berhentinya kapan, itu sungguh-sungguh, jadi jemaat yang dengar juga nyaman ya, nggak nungguin nyari nada dulu. Pernah nggak saudara ngalamin gitu? Ya, pemusik yang awal-awal begitu, saya juga pernah saudara, nyari nggak ketemu-ketemu, aduh ini jemaat udah bete, nggak pulang aja udah bagus tuh saudara-saudara, ya. Terus apalagi beresin kursi, kita lihat kursi di gedung bioskop, yang pernah nonton bioskop pasti banyak ya, yang nggak pernah siapa? Ya, mungkin yang masih kecil-kecil, di bioskop itu kursinya rata saudara, begitu kita masuk, ih nyaman sekali seperti ngelihat rumput di golf ya, di lapangan golf rata bagus gitu. Kenapa? Saudara kita atur yang benar, lulus di garis. Saya ngelihat pendeta saya dulu, Om Eliasar. Saya udah beresin kursi sama dia, didorong-dorong lagi nih, kenapa sih Om, udah saya beresin, dia beresin lagi. Satu hari saya sadar, wih rapi sekali, di garis semua, set. Begitu kita lihat, nyaman rasanya. Itu pelayanan saudara, pelayanan yang sungguh-sungguh. Dari beresin kursi, kita udah lihat orang ini bisa ngatur. Kalau benda mati aja nggak bisa kita atur, bagaimana kita mau ngatur benda hidup? Beresin gelas di rumah yang rapi, piring yang rapi, tempat tidur rapi. Kita bisa menguasai benda mati, kita bisa juga menguasai benda hidup. Anak-anak kita bisa kita tata dengan baik. Nah, saudara, ini psikologis ya, ini ilmu kejiwaan saudara. Nah, itu yang saya baca, bagus saudara, baca, jadi banyak tahu begitu ya. Nah saudara-saudara, kita kembali sekarang kepada firman Tuhan. Ya, jadi lakukan semuanya itu dengan serius. Bikin sambal jangan asal-asalan. Walaupun cuma talentanya bikin sambal, itu kalau kita bikinnya enak, orang yang makan bahagia. Tuhan juga melihat, wah anak-anak saya suka cita makan sambalnya ibu siapa begitu kan. Nah saudara, itu namanya kita tidak memendam talenta kita. Lama-lama talenta saudara yang saudara gunakan itu berkembang saudara. Gara-gara bikin sambal jadi tahu nih nyari ketimun yang bagus bagaimana. Nah gara-gara ke pasar jadi tahu, jadi berkembang saudara. Lama-lama bisa jadi chef, gitu ya. Memuliakan nama Tuhan. Begitu juga pemusik dan sebagainya. Nah saudara-saudara, di Kolose itu Paulus melihat juga
Ada lagi orang-orang yang di gereja itu ya, dia menganggap semua orang nggak bisa, cuma dia yang bisa. Jadi semua kerjaan dia yang pegang. Jangan nyuruh ibu itulah, nggak beres dia kerjanya. Nah saudara-saudara, ini adalah juga pemikiran yang salah. Pendapat yang salah saudara-saudara. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus belajar mempercayakan. Kalau kita sudah terampil, ada orang yang punya bakat, kita ajak dia, ayo kamu kerjain ini. Salah-salah dikit nggak apa-apa. Ada kita sebagai mentor, kita ajarin. Ini kalau nyambel itu, nah saya nggak bisa nyambel. Saudara yang pintar nyambel nih, kalau saya disuruh nyambel, itu bapak saya bilang, ini bisa banget nambel nih. Artinya apa tuh? Cabenya nggak hancur, saudara masih gede-gede gitu. Nah diajarin, jangan sampai diambil buat nambal baju gitu ya, karena masih lebar-lebar. Jadi ini caranya bagaimana supaya nyambel tuh halus, supaya motong sayur tuh rata, WL yang bagus, musik yang bagus. Saudara yang sudah terampil, lihat orang yang punya bakat, saudara ambil dia sebagai murid saudara. Saudara mentorin dia, bagaimana jadi WL yang baik, bagaimana jadi pemusik IT. Ya, jangan nanti Pak Wayan dari muda begini sampai udah rambut putih masih di situ. Yang lain yang anak-anak muda meluk tangan ngeliatin gitu kan. Udah lupa-lupa mencet salah-salah karena udah tua kan begitu ya. Ya jempolnya suka kegedean jari gitu kan. Kegedean dari tuts itu. Nah, saudara-saudara, jadi punya kader-kader. Itu pelayanan juga. Nah, bagaimana kalau gereja udah berkembang, dua ke sana dibuka lagi. Saudara, saya percaya bisa buka lagi tuh sebelah sana, ya berkembang terus. Saudara, jadi kita melayani bersama-sama. 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 23. Kita banyak baca ayat ya saudara, supaya saudara yang tadi pagi nggak baca, dibaca di sini. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Betul saudara? Coba ingat badan saudara. Bagian badan saudara yang paling lemah, yang paling saudara sebel gitu ya. Itu justru yang paling dibutuhkan. Tadi yang saya sebut itu ya, dalam bahasa kedokteran. Nah saudara, itu yang perlu kita pelihara baik-baik. Disabunin ekstra supaya enggak apa? Supaya enggak digigitin bakteri saudara ya, jadi borok dia. Nah saudara, justru itu yang kita harus pelihara baik-baik. Jadi anggota yang lemah-lemah ini harus kita kuatkan dia. Ya, justru kita jaga, kita kasih kekuatan, kita kasih penghiburan supaya dia menjadi kuat. Sehingga kalau tubuh yang satu ini kuat, yang lain bisa menopang. Tapi coba kalau kelingking kita ini terluka, sakit. Ini seluruh tubuh merasa sakit. Nah saudara, Alkitab berkata, anggota tubuh yang paling lemah, yang paling dibutuhkan saudara. Jadi saudara jangan merasa, saya bodoh, saya miskin, saya nggak berpendidikan tinggi, saya nggak bisa ini itu. Udahlah, saya juga malas ke gereja. Di gereja juga diam aja, udah saya di rumah aja lah. Duduk bengong aja di rumah. Saudara, banyak anggota yang seperti itu. Tidak boleh saudara. Kita harus semua melayani. Saudara mau jadi bayi-bayi tua di gereja udah puluhan tahun, belasan tahun gak bisa apa-apa, gak mau ngapa-ngapain saudara. Jadi bayi-bayi tua. Nah saudara-saudara, Tuhan gak mau seperti itu. Saudara mau punya anak gak bisa ngapa-ngapain? Gak mau kan? Tuhan juga gak mau. Karena itu saudara diberi talenta dan saudara diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukannya. Kalau Tuhan suruh pasti saudara diberi kemampuan. Itulah sebabnya saudara punya Roh Kudus. Nah saudara-saudara, Allah sudah menetapkan bagi kita masing-masing dengan talenta yang berbeda-beda dan kerja yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda. Ada yang di sini, ada yang di situ, ada yang di belakang, ada yang di dapur. Itu beda-beda, tapi mari kita bekerja sama ya. Kita kompak bekerja sama. Kalau kita kompak, maka Tuhan berkata apa? Aku akan memerintahkan berkat-berkat ke sana. Jadi gereja ini diberkati, rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, pribadi kita diberkati. Saudara, 1 Korintus 12 ayat 28 ya. 1 Korintus 12 ayat 28. Di situ dikatakan, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Mana dia?
Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, saudara-saudara, dan sebagainya. Ini apa artinya? Jadi Allah sudah menetapkan siapa-siapa yang melakukan pekerjaan. Jadi kita nggak bisa ngiri, dia lagi. Allah sudah menetapkan, saudara. Dia melulu sekarang udah diangkat dari PDP, udah jadi PDM. Mungkin Allah menetapkan dia menjadi apa, gembala mungkin ya. Udah berapa tahun nih nggak diangkat-angkat jadi PDT, PDM terus. Saudara, kita kembali kepada Alkitab. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang, ya. Tuhan menetapkan kita ditaruhnya di mana. Saudara, ada banyak orang, Bu Ripka, kok sekarang kok nggak jadi gembala sih? Lah Tuhan tetapkan, bukan saya gembala. Orang lain menjadi gembala. Saya ditetapkan oleh Tuhan, bukan dari gembala. Jadi kita jangan berontak, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ya, jadi saudara-saudara, kita ini sekalipun kita bukan pendeta, bukan aktivis, bukan majelis, mari kita lakukan pekerjaan Tuhan itu dengan serius, dengan segenap hati. Ya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk gembala saudara, bukan untuk keluarga ini, bukan juga untuk ya kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Saudara-saudara, oke, kita sudah mengenal Tuhan kita ya sekarang. Kita ini anak Tuhan. Kita sudah dijadikan ahli waris, kita punya hak istimewa. Nah, kita diberi talenta untuk bekerja, kita sudah diberi kekuatan, kita sudah diberi Roh Kudus. Saudara, gunakan semua itu, jangan diam aja. Kalau diam aja nanti kita nyesel, saudara. Sampai di sana semua sih masuk sorga, semua masuk sorga. Ada jaminan keselamatan. Siapa yang percaya aja pasti masuk sorga. Yang terima Yesus pasti masuk sorga. Tapi sampai di sorga, saudara, jangan ngiri orang-orang dapat mahkota, saudara enggak. Orang-orang memerintah, saudara enggak. Ya, ada yang jadi gubernur, jadi saudara cuma jadi RT juga enggak. Nah, saudara jangan ngiri gitu ya. Karena kerjanya sekarang ini, kita belajar kerja dari sekarang. Ini kerajaan Allah, saudara. Kerajaan Allah di bumi, ya. Tapi nanti kerajaan Allah yang di sorga, kita ikut memerintah. Sekarang nih, saudara, dikasih talenta, itu artinya saudara juga memerintah. Ya, dalam kelompok-kelompok kecil. Ayo kita masak ini sekarang, ibu-ibu, besok kita masak apa ya buat makan bersama. Ini pasti ada makan ya tadi. Ada makan kan? Nah, itu kan ada yang koordinir, ya kan? Nah, itu pemerintah, saudara. Yang ngatur jadwal. Saudara ikut memerintah dalam kerajaan Allah. Ini kerajaan Allah, saudara. Kerajaan Allah di bumi. Nah, rumah tangga saudara juga adalah kerajaan Allah di situ. Yang jadi imam, jadilah imam dengan segenap hati. Ya. Yang jadi leher itu istrinya, jadilah leher dengan segenap hati. Nah, saudara, intinya kita lakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta sekecil apapun itu sangat penting dan sangat berguna. Ya, supaya apa? Kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita menutupi kekurangan. Yang satu nggak bisa masak, yang satu bisa masak, yang satu bisa nyanyi, yang satu bisa main musik. Ini kan saling melengkapi. Jadi tubuh Kristus itu menjadi sempurna di dalam pelayanan anak-anaknya. Amin, saudara. Mari kita nyanyi lagu yang itu, ku tak dapat jalan sendiri. Saudara, saudara dalam melayani Tuhan gak bisa sendirian. Kita perlu Tuhan, ya, pimpin saya Tuhan. Saya mau melayani Engkau lebih sungguh-sungguh. Saya mau melayani Engkau karena Engkau lebih dulu melayani saya. Dengan kerendahan hati kita menyanyikan lagu ini. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku tidak bisa jalan sendiri, aku butuh pertolongan-Mu. Karena itu pimpinlah aku. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku
Saudara, mari kita tundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita katakan dengan rendah hati, ya Tuhan, aku tidak dapat berjalan sendiri. Dalam pelayanan aku tidak bisa mengandalkan keterampilanku, kepintaranku, tetapi kami butuh pertolongan Tuhan. Urapi aku dengan roh-Mu ya Tuhan, supaya aku dapat melayani Engkau dengan sungguh-sungguh dan nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni kalau saya sudah melakukannya untuk keuntungan diri sendiri, supaya saya dapat dipuji. Ampuni kalau saya salah berpikir, salah motivasi. Tuhan, pimpin saya. Saya tidak bisa jalan sendirian, saya butuh Roh Kudus yang mengingatkan. Ku tak dapat jalan sendiri. Saya berikan waktu kepada saudara beberapa menit untuk memperbaiki apa yang selama ini salah di hadapan Tuhan. Mungkin kita berpikir salah mengenai talenta, mungkin kita berpikir salah mengenai teman-teman kita. Mungkin saya berpikir, kalau kita berpikir kita tidak butuh orang lain, semua dapat saya kerjakan sendiri. Mungkin saudara sekarang ada yang berkata, saya gak bisa apa-apa, saya mau diam saja. Saudara bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan jadilah saudara-saudara pelaku-pelaku firman. Layani dia dengan segenap hatimu. Sekecil apapun talenta saudara, itu sangat penting dan sangat berguna dalam pekerjaan Tuhan, supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga kerajaan Allah menjadi sempurna oleh karena kita mentaati perintahnya. Saudara berdoalah, minta supaya Tuhan memberikan kemampuan. Dia ada di sini, dia mau mengampuni. Saudara akan dijadikan imam dalam keluarga, menjadi imam yang serius dengan segenap hati, menjadi istri bagi anak-anak, bagi suami, dan menjadi ibu bagi anak-anak. Berdoa supaya Tuhan memampukan saudara menjadi istri dengan segenap hati, menjadi ibu dengan segenap hati, menjadi pengurus gereja dengan segenap hati, menjadi pelayan Tuhan dengan segenap hati, menjadi karyawan di kantor dengan segenap hati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara berdosa, firman Tuhan berkata, akuilah dosamu, maka Allah itu setia dan adil, dia akan mengampuni dan dia akan menjauhkan saudara dari yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Ya Roh Kudus, jamalah kami satu persatu. Sadarkan kami, mampukan kami untuk berubah. Ya Tuhan, untuk kembali kepada kehendak Tuhan dan kembali kepada tujuan Tuhan dalam kami menjalani hidup ini. Tuhan sudah memberikan kepada kami keterampilan, kemampuan, talenta untuk kami lakukan. Biar kami lakukan ya Tuhan. Tuhan, sesungguhnya misi Tuhan, pelayanan Tuhan di bumi ini sangat membutuhkan doa, sangat membutuhkan daya, yaitu tenaga, sangat membutuhkan dana. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Kami memiliki waktu untuk berdoa, biar kami berdoa. Kami memiliki keterampilan, tenaga, kemampuan, biarlah Engkau berikan kepada kami juga kerelaan hati untuk melakukannya dengan sukacita, bukan dengan duka atau paksa, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jikalau kami punya materi, punya uang, berikan kepada kami kemampuan untuk memberi, menunjang pelayanan Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah, buat kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pakai kami semua, ini aku ya Tuhan. Berikan kepada kami juga keterbukaan hati untuk berbicara satu dengan yang lain,
untuk berbicara kepada pimpinan, ingin melayani di satu bidang tertentu, berikan keterbukaan hati. Tuhan, terima kasih. Kami percaya apa yang Kau katakan. Jikalau kami terbuka, maka ada pemulihan. Kami mau terbuka di hadapan Engkau Tuhan. Ampuni kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau Tuhan menerima perintah Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami terima firman Tuhan dengan segenap hati kami. Amin.